jadi ya sudah. Ini beneran panas. Sejumlah kalangan kini menilai mencuci pakaian sebagai pekerjaan yang menyita waktu. Mereka lebih memilih menyerahkan urusan bersih-bersih pakaian kepada penatu atau populer dengan istilah laundry. Kondisi cuaca seperti musim hujan turut mendukung menjambunya bisnis ini. Dan seiring waktu, jasa laundry tidak hanya fokus pada cuci pakaian, namun mulai merambah ke karpet, koper, sepatu, hingga helm. Kalau di laundry lebih wangi dan lebih rapi sih. Dan lebih simpel sih menurut saya, karena kan saya pekerja gitu. Jadi lebih terbantu banget lah adanya laundry ini. Jadi kalau misalnya kayak nyuci karpet atau kasur lantai itu kalau misalnya kita laundry di tempat ini tuh benar-benar kebantu banget gitu. Meski tarif cuci pakaian terkesan ramah di kantong, berkisar belasan ribu rupiah per kilogram, dalam sebulan omset dari bisnis laundry sangat menggiurkan. Jangan kaget ya, 150 juta rupiah. Siap, Bu. Ya, selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Ngambil laundryan dulu. Sebetulnya kalau lagi banyak ya pakainya mobil, cuman karena dua biar efisien dan cepat, satu-satu pakainya motor. Aman? Oke, Bu. Mari. Let's go. Beragam strategi dipakai untuk merebut hati pelanggan. Salah satunya dengan menyediakan jasa antar jemput cucian. Pelanggan pun tinggal duduk manis sembari menunggu pakaiannya maupun barang lain yang dijemput, dibersihkan, dan diantar kembali ke rumah. Langsung kita bawa ke belakang kita cuci. Setibanya di tempat laundry, barang yang akan dicuci diperiksa terlebih dahulu. Contohnya, karpet ini. Setelah panjang dan lebarnya diukur, kondisi juga diperiksa apakah ada bagian yang robek atau berlubang. Demikian pula dengan pakaian, akan dihitung jumlah serta dicek detail fisiknya. Kalau kita sih konfirmasi dulu ke customernya, biasanya takutnya dia kecewa kok nggak hilang, padahal kan ini bekas jamur jadi nggak bisa hilang, cetik gitu. Pengecekan dan konfirmasi diperlukan untuk memudahkan pemantauan, terutama bila ada komplain dari pelanggan. Biasanya terkait barang yang tertukar atau diklaim rusak usai dicuci. Aduh, nih kalau yang punya karpet harus benar-benar di-maintain. Ini salah satu contoh yang milik customer. Setelah dikonfirmasi, dia bilang, udahlah mas, nggak usah dicuci. Karena kalau dicuci pun kayaknya bakal rusak makin parah. Jadi ya sudah, mau nggak mau tidak bisa dipakai lagi. Kan banyak sekaligus gini ya mbak ya? Pengecekan rampung, kita lanjut ke pencucian. Agar bersih maksimal, pencucian harus dilakukan minimal 3 kali. Ada sejumlah kondisi yang membuat proses mencuci menjadi sulit, seperti ada sisa makanan menempel di karpet, mulai dari nasi, duri ikan, atau tulang ayam, bahkan permen karet. Idealnya, karpet dicuci secara berkala, sebab karpet bisa menjadi sarang penyakit karena menyerap berbagai macam kotoran, debu, bakteri, hingga kutu. Selesai disikat menggunakan alat, kita lanjut ke proses pengeringan. Kalau yang mau nyuci karpet, yang jadi PR itu sebenarnya bukan pas part nyucinya, tapi mengeringkannya. Karena kalau dia tidak betul-betul kering, bau. Jadi kayak sia-sia nyuci karena bau apek. Pasti pernah kan lagi nyuci, terus kemudian cucian Anda tidak kering, nah, apalagi di karpet, lebih dahsyat baunya. Oke, tutup. Di-lock dulu. Ya, nyalain. Pengeringan dianggap selesai jika sudah diproses minimal 5 menit dan tidak ada lagi air yang menetes dari bagian bawah mesin. Meski sudah tidak ada tetesan air, karpet tetap harus dijemur karena masih lembab. Penjemuran memakan waktu 3 hari. Itu kalau cuaca cerah, kalau sedang mendung bisa 5 hari. Untuk mempercepat proses pengeringan, kipas angin bisa digunakan. Sudah kering. Lumayan lah. Jemur di mana, Bang? Sini. Sayanya di sini. Oke. Ini yang dipegang. Ini dipegang. Bawahnya jangan dipegang. Bawahnya jangan dipegang. Lagi. Oke.
Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen yang ditunggu pengusaha laundry. Saat itu mereka akan kebanjiran permintaan jasa membersihkan karpet dari pengurus masjid dan musola di sekitar tempat usahanya. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan pada proses terakhir pencucian karpet. Pertama, disikat manual. Penyikatan dengan cara ini akan mengangkat debu yang tersisa saat pengeringan di bawah sinar matahari. Kedua, menggunakan vakum untuk menyedot kotoran hasil dari penyikatan manual. Dan ketiga, gunakan pembersih bulu seperti ini. Meskipun di part terakhirnya ini bisa dibilang udah 3 lapis ya. Ada yang disikat, vakum sama pakai roller yang seperti ini yang dia lengket. Tapi tetap harus dicek manual karena kadang-kadang dia kalau diginiin pun nggak bisa ketarik nih. Jadi harus diangkat sedikit, dicongkel, taruh sini. Biar pelanggan puas atau satisfied. Oh ya, jangan lupa semprotkan pewangi agar karpet harum serta nyaman ketika digunakan. Semerbak. Selesai semuanya, karpet tinggal dikemas. Ongkos cuci karpet bervariasi tergantung ketebalan dan kecepatan pengerjaan. Di tempat ini, tarif terendah Rp16.000 per meter persegi dan paling tinggi Rp55.000 untuk setiap meter persegi. Ya, sehari 30 karpet. Kadang ada yang panjang begini. Ya, begitulah. Ini satu karpet aja udah terasa ya. Karena kita tuh harus benar-benar fokus. Kadang kan kalau bersihin sendiri ada sisa-sisa dikit tuh kayak udahlah ya. Tapi kalau namanya bisnis kayak gini, usahakan zero, sampah yang kecil-kecil termasuk. Ya, Meski permintaan membersihkan karpet sedang melonjak, cuci pakaian tetap menjadi bisnis inti sebagian besar pengusaha laundry. Ini sudah dihitung, sudah dicatat juga, tapi tentulah salah satu yang paling ngeri adalah tertukar dan kelunturan. Nah, kita pisahin yang warnanya terang-terang dengan yang gelap. Oke, betul ya, ini hitam ya? Baju putih dikategorikan sebagai pakaian sensitif dan tidak boleh dicampur dengan warna lain. Alasannya, bila ada pakaian yang mudah luntur, pakaian putih akan rusak dan tentu pihak laundry yang harus menggantinya. Udah wangi nih. Sudah segar. Dikeringin dan masuk ke part yang paling saya gosok. Coba nikmatin dulu yang ini. Untuk saya pribadi, ini adalah bagian tersulit. Aduh, nembus ke bawah. Nembus ke bawah, beneran. Beneran mas, tembus mas. Saya biasa pakai setrikaan biasa, nih agak norak nih. Ini berat loh, lebih berat dari setrikaan biasa. Wah, saya padahal juga adalah pengguna jasa laundry karena saya malas menggosok. Tapi saya kebagian menggosok. Banyak nungguin saya. Berbeda dengan setrika biasa, pelat dari setrika uap tidak hanya menghasilkan panas, tetapi juga mengeluarkan uap air. Ini beneran panas loh ininya. Beneran panas nggak bohong. Tadi kena tangan. Ya begitulah. Ya panas ya, kaget. Sangat amatir. Kelebihan setrika uap adalah bisa memangkas waktu dalam menyetrika karena uap air yang dihasilkan menyebar merata dan kerutan di pakaian lebih cepat hilang. Tapi setrika ini berat sekali. Dalam sehari ada sekitar 40-50 kg pakaian yang harus disetrika atau rata-rata 400 potong pakaian per hari. Setelah terlipat rapi, berikan pewangi secukupnya dan pakaian siap dikirim kembali ke pelanggan. Ini udah terus gini. Kayak ngelipet baju biasa kan ini? Aduh. Bajunya panas ya? Yalah setrika Nando, apa yang lo harap? Tidak hanya karpet dan pakaian, usaha laundry ini juga menawarkan jasa bersih-bersih helm dan sepatu. Oh iya, omset usaha laundry yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan memang bikin ngiler. Namun semuanya tidak dicapai secara instan. Banyak kisah yang mewarnai perjalanan bisnis ini selama belasan tahun. Pernah kita dapat komplain back cover apa ya waktu itu kalau nggak salah ya.
dicari-cari di sini gitu kan, nggak ada bed cover yang dimaksud gitu. Akhirnya kita minta coba fotoin notanya gitu, udah marah-marah customer segala rupa, ternyata nyucinya bukan di sini. Manisnya cuan dari bisnis cuci pakaian ini berbanding lurus dengan tenaga yang dikeluarkan. Mulai dari jemput dan antar barang, memastikan barang pelanggan tidak ada yang rusak, hingga selalu siap menerima komplain. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.